Halo semua, pada video ini kami akan membahas bab 7 pelajaran PPKN, yaitu merajut kebersamaan dalam kebinekaan. Namun, kami akan lebih memfokuskan untuk membahas mengenai kesadaran serta kesediaan warga negara untuk bela negara. Sebelum kita mempelajari bela negara lebih dalam, tentunya kita harus sadar apa yang dimaksud dengan kesadaran serta kesediaan untuk membela negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesadaran itu artinya adalah keadaan mengerti, sedangkan kesediaan itu adalah kesanggupan untuk melakukan sesuatu. Jadi, kesadaran serta kesediaan untuk membela negara berarti keadaan di mana kita memahami serta sanggup untuk melakukan sebuah kegiatan yang tidak lain bertujuan untuk membela negara. Kalau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Membela negara itu ada alasan serta tujuannya. Membela negara itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Namun, upaya bela negara juga merupakan kehormatan warga negara sebagai salah satu wujud pengabdian dan sikap rela berkorban terhadap bangsa dan negara. Bela negara ini juga bertujuan untuk mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman. Nah, oleh karena itu, sangatlah penting kontribusi kita dalam upaya bela negara. Nah, untuk lebih memahami lagi makna dari kesadaran untuk membela negara, kami akan memberikan contoh perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Simak cerita berikut ini ya. Fulan adalah seorang murid SMA DKI Jakarta. Ia dikenal sering menghabiskan waktunya untuk melakukan kegiatan seperti tawuran, merokok, atau bahkan melakukan aksi kekerasan kepada adik kelasnya. Akibatnya, Fulan dikeluarkan dari sekolah karena sikapnya. Tambah lagi, banyak sekolah yang tidak ingin menerimanya karena reputasinya yang buruk di sekolah yang sebelumnya. Kawan-kawan, kira-kira perlakuan si Fulan itu menunjukkan sikap bela negara tidak ya? Kita tidak boleh meniru perilaku si Fulan yang buruk itu. Sebagai pelajar, salah satu upaya yang dapat kita lakukan untuk membela negara adalah dengan cara mematuhi segala peraturan sekolah serta berprestasi secara akademis maupun non-akademis. Jadi, ayo kita berusaha sebaik mungkin dalam upaya bela negara. Nah, tadi itu kan merupakan contoh situasinya. Tapi kawan-kawan tahu nggak sih kalau negara itu harus berhadapan dengan apa? Sampai-sampai kita juga harus membela negara. Jadi, negara itu harus menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau yang lebih dikenal dengan ATHG terhadap negara kita ini baik dari luar maupun dalam negeri. Tapi kawan-kawan tahu tidak apa yang dimaksud dengan ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan atau yang lebih dikenal dengan ATHG? Ancaman itu merupakan usaha yang bersifat mengubah atau merubah kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal atau politis. Ancaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dapat membahayakan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara itu sendiri. Ancaman militer bisa berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri. Dari luar negeri dibagi menjadi 5 jenis, yaitu agresi, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mata-mata, sabotase, dan aksi teror dari jaringan internasional. Sedangkan dari dalam negeri dibagi menjadi 7, yaitu pemberontakan bersenjata, konflik horizontal, aksi teror, sabotase, aksi kekerasan yang berbau sara, gerakan separatis, dan perusakan lingkungan. Lalu terdapat ancaman non-militer,
Ancaman non-militer adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata, tetapi jika dibiarkan akan tetap bisa merusak kedaulatan negara dan keutuhan wilayah negara itu sendiri. Berikutnya, ada tantangan, yang merupakan usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Selanjutnya, ada hambatan, yaitu usaha dari diri sendiri untuk menghalangi suatu tindakan secara tidak konsepsional. Terakhir, ada gangguan, yang berarti usaha dari luar untuk menghalangi suatu tindakan secara tidak konsepsional. Kawan-kawan, pada video sebelumnya kan kita sudah membahas nih konsep bela negara hingga peraturan-peraturan yang mengaturnya. Ternyata banyak kan peraturan yang mengatur upaya bela negara. Tapi kamu tahu nggak, Fanya? Pemerintah itu nggak cuma mengatur bela negara saja loh. Masa sih, Han? Iya, Van. Pemerintah juga menjelaskan bentuk usaha pembelaan negara, yaitu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 2, yang di dalamnya dijelaskan 1. Pendidikan kewarganegaraan. Artinya, untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan, jiwa patriotik, semangat kebangsaan, kesetiakawanan, cinta tanah air, dan sikap menghargai jiwa pahlawan. Nah, yang kedua itu pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Ini berarti rakyat selain TNI tetap harus mendapatkan pelatihan dasar militer. Nah, ini bukan berarti kita harus mengerti cara menggunakan senjata saja loh. 3. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 30 Ayat 2, TNI dan Polri merupakan unsur utama pertahanan dan keamanan rakyat. Nah, cara yang keempat itu adalah pengabdian sesuai dengan profesi. Ternyata, upaya bela negara itu tidak hanya dengan cara militer loh kawan-kawan. Misalkan, kalian adalah seorang atlet. Nah, dengan berprestasi dalam bidang tersebut, itu sudah merupakan upaya bela negara loh. Nah, kita kan sekarang udah paham nih apa arti bela negara. Sekarang, apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk negara? Mungkin beberapa dari kalian sudah banyak yang tahu bahwa untuk membela negara kita terdapat banyak sekali cara. Misalnya, dalam lingkungan negara, kita wajib menjaga nama baik negara, mematuhi peraturan yang berlaku, mengamalkan nilai-nilai Pancasila, membayar pajak, dan lain. Lalu, di lingkungan masyarakat, kita dapat bergotong royong dalam membersihkan lingkungan, melakukan siskamling, dan menciptakan suasana yang rukun. Kemudian, di lingkungan sekolah, kita dapat menjadi siswa yang berprestasi, membanggakan nama sekolah, mematuhi peraturan yang berlaku, menjaga nama baik sekolah dalam upaya bela negara. Nah, yang terakhir di lingkungan keluarga, tentunya kita harus menjaga nama baik keluarga, saling mengingatkan kepada sesama, saling mengasihi dan mencintai, menciptakan keluarga yang damai dan patuh pada peraturan, dan lain-lain. Nah, jadi banyak sekali bukan contoh upaya dalam membela negara? Kawan-kawan, kita semua sudah peduli dengan tanah air kita kan? Oleh karena itu, mari kita bela negara ini dengan segenap hati kita. Nah, bagi teman-teman kita yang masih kurang ingin membela negara, saya punya beberapa tips nih untuk membangkitkan semangat bela negara. Pertama, pelajarilah sejarah Indonesia dari awal hingga masa kemerdekaan. Kalau kita perhatikan sejarah berdirinya Indonesia, tanah air ini berdiri berkat darah, keringat, serta air mata para pahlawan yang telah berkorban demi kita semua. Tidak sedikit dari pahlawan tersebut yang tidak dapat melihat serta menikmati hasil jerih payah mereka. Kita, sebagai generasi penerus, seharusnya bisa mengisi kemerdekaan ini, tidak hanya diam dan tidak melakukan apapun. Lalu, yang kedua adalah dengan mengikuti berbagai kegiatan yang dapat mendekatkan kita kepada tanah air. Kegiatan di sini dapat berupa kegiatan seperti mengikuti upacara bendera, mengunjungi museum yang berisi sejarah Indonesia, atau bahkan menghadiri berbagai seminar yang berhubungan dengan Indonesia.
Kita juga bisa mempelajari kekayaan alam dari Indonesia, serta potensi negara ini dalam menjadi negara yang hebat. Nah, kawan-kawan, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan pada video ini. Semoga kita semua menjadi warga negara Indonesia yang baik serta aktif dalam membela negara. Sampai jumpa!